Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 24 Oktober 2020 bersama saya Johnson Ungurada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk dapat bersama-sama kami dalam sapaan dan renungan pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Saren hari ini saya beri judul Keragaman dalam Satu Tubuh, yang menjadi dasar renungan kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31 dengan judul Banyak Anggota Tetapi Satu Tubuh. Adapun nats yang menjadi fokus saya yaitu pada ayatnya yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, apakah ada produk ataupun jasa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kenal di dunia ini sebagai produk atau jasa yang menyusun dan membentuk produk atau jasa itu sendiri tanpa ada hubungannya dengan yang lainnya? Rasanya mustahil kan Bapak Ibu, Saudara-saudari? Sebagai contoh, produk sepatu, produk akhirnya melibatkan begitu banyak unsur di dalamnya dan begitu banyak peran di dalamnya. Mulai dari bahan penyusunnya seperti karet, kulit, lem, benang, maupun oleh pembuatnya seperti desainer, pemotong, penjahit, dan lain-lain. Ataupun dari sisi produksi seperti pabrik yang pada akhirnya menghasilkan produk akhir yang kita kenal sebagai sepatu. Demikian juga dengan jasa atau layanan seperti penyewaan mobil yang membutuhkan ketersediaan mobil yang akan disewa, keramahan customer service, dan adanya aturan penggunaan dan pembayaran yang pada akhirnya dapat menciptakan rendah atau tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa layanan penyewaan mobil ini. Tapi pada akhirnya produk atau jasa yang ditawarkan menggambarkan nilai atau value dari perusahaan itu sendiri. Menurut Ensiklopedia Britannica, periklanan adalah teknik dan praktik yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan agar mendapatkan perhatian publik dengan tujuan untuk mempengaruhi publik. Seperti dilansir oleh Kidal, periklanan adalah cara perusahaan mendorong orang untuk membeli produk, layanan, atau ide yang ditawarkan. Iklan adalah segala sesuatu yang menarik perhatian halayak terhadap hal-hal yang ditawarkan, baik barang maupun jasa. Dan tujuan iklan adalah membujuk atau mempengaruhi halayak untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Negara kita Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita terdiri dari beragam agama, bahasa, dan suku bangsa. Namun keberagaman itu tidak berarti menutup kemungkinan untuk bekerja bersama-sama.
Paulus memakai keragaman ini melalui kesatuan tubuh dengan banyak anggota untuk menggambarkan kesatuan gereja Kristus. Diakui bahwa tubuh kita terdiri dari bagian-bagian yang unik, khas, berbeda bentuk dan fungsinya, seperti yang terdapat pada ayat ke-18. Peranan dan fungsi masing-masing anggota tubuh itu baru bisa dirasakan apabila ditempatkan dalam kesatuan tubuh. Di luar kesatuan itu, masing-masing anggota tidak bisa berfungsi dan berperan. Yang sebagaimana terlihat pada saat kita merasa sakit gigi, terasa nyeri, maka kepala kita juga ikut pusing, dan pada akhirnya seluruh anggota tubuh kita menjadi terganggu. Kiasan ini sebenarnya merupakan adaptasi Paulus dari kuil Asklepios di Korintus. Dalam kuil tersebut terdapat banyak sekali anggota-anggota tubuh secara terpisah. Paulus ingin menekankan kepada jemaat tentang kesatuan tubuh Kristus. Jemaat Kristen di Korintus adalah gambaran tentang keadaan tubuh Kristus yang sebenarnya. Melalui penjelasan tersebut, Paulus mengarahkan bagaimana jemaat Tuhan seharusnya hidup. Ada orang-orang yang diberikan fungsi khusus dalam rangka kesatuan jemaat, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa karunia yang satu lebih bernilai dibandingkan karunia lainnya, meskipun satu sama lainnya berbeda. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa mereka bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus hanya bila mereka atau setiap orangnya menyadari ketergantungan dan kesatuan dengan tubuh lainnya. Saya ulangi, bahwa mereka bisa berfungsi sebagai tubuh Kristus hanya bila mereka atau setiap orangnya menyadari kebergantungan dan kesatuan dengan bagian tubuh lainnya. Kiranya dalam bulan keluarga Gereja Kristen Indonesia Salatiga di tahun 2020 ini, dengan tema seni merawat keluarga, semua keluarga Kristen dapat lebih saling mengenal antara satu dengan yang lainnya dan menyadari bahwa kita masing-masing adalah pancaran kasih Kristus yang dapat terlihat oleh orang atau keluarga lainnya melalui setiap interaksi yang terjadi dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita kerjakan bertujuan untuk memperkenalkan Kristus. Kita sedang menjadi alat atau iklan seperti yang terdapat di dalam NKB 204 di dunia yang penuh cemar, yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk dapat lebih mengenal karakter Kristus yang sesungguhnya. NKB 204 baitnya yang kedua, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus di dalammu? Nyatakanlah Yesus di dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati yang teguh. Nyatakan Yesus di dalammu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sapaan dan renungan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Kiranya kami semua diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat saling memahami, mengerti, mengasihi setiap anggota keluarga kami, setiap warga jemaat kami, setiap warga di lingkungan sekitar kami, setiap pemimpin bangsa di negara kami, dan setiap orang yang merupakan sesama kami di dunia ini. Dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap mengarahkan
setiap tugas dan aktivitas kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah.